Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Lisma Kurnia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 5 Tulangbau di Kabupaten Tulangbau Barat. Di sini saya akan melengkapi tugas saya, yaitu tentang tugas demonstrasi kontekstual wawancara dengan kepala sekolah. Yang pertama akan saya lakukan yaitu wawancara kepala sekolah, yaitu Miftahul Jannah, yaitu Bu Lisdawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lisda. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya Bu Lisda? Alhamdulillah baik, silakan duduk, Bu. Terima kasih Bu. Ada keperluan apa, Bu Risma? Oh iya, sebelumnya terima kasih ya Bu Lisda. Di sini saya meminta waktu Bu Lisda sebentar, semoga Bu Lisda berkenan, karena saya memiliki tugas, yaitu tugas demonstrasi kontekstual, yaitu tentang kasus dilema etika. Jadi di sini tugasnya yaitu mewawancarai kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu praktik pengambilan keputusan, seperti bagaimana selama ini Bu Lisda itu menyelesaikan kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinambungan, yaitu kasus dilema etika yang sama-sama benar nih Bu. Semoga hari ini Bu Lisda berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya Bu. Iya, Bu. Ya. Baik, pertanyaan pertama ya Bu Lisda. Jadi selama ini bagaimana sih Bu Lisda itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Saya mengamati dulu, Bu Risma, suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Jadi itu menganalisa dulu ya Bu, kasusnya seperti apa, objektif atau tidak, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua nih Bu Lisda, selama ini Bu Lisda menjadi kepala sekolah, bagaimana sih Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Oh, baik, Bu. Dalam mengambil keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan, Bu Risma. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian. Jadi selama ini Ibu itu menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat Bu. Iya, Bu. Benar. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Lisda biasa Ibu lakukan Bu selama ini, seperti apa? Pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk wawancara dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Oh, seperti itu. Jadi Ibu menggali informasi terlebih dahulu, menyesuaikan. Iya. Oke, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran Wakasek, dan guru-guru senior. Didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Oh, seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki nggak apa-apa nanti dipegang. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus bagaimana Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Oh, seperti itu. Berarti Bu Lisda ini langsung menyelesaikan, jadi tidak membutuhkan waktu seperti itu ya Bu ya? Ya, sebisa mungkin Bu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana sih Ibu sebagai kepala sekolah, ada nggak sih Bu
seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan jajaran wakil kepala sekolah dan guru-guru. Oh, jadi lagi-lagi ibu melibatkan stakeholder di sekolah dan melibatkan Benar. rekan sejawat. Baik. Nah, selanjutnya dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih bu yang ibu petik atau dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman kami di sini adalah guru terbaik. Guru terbaik, kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Oh, seperti itu. Baiklah Bu Lisda, sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih karena Bu Lisda sudah berkenan membantu saya dalam mengerjakan tugas ini, dan semoga Ibu diberikan kesehatan Bu ya. Baik. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Isma. Udah dong. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Isma. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, hari ini Lisma meminta waktu Bu Diana sebentar untuk penyelesaian tugas-tugas saya, yaitu tugas wawancara kepala sekolah, yaitu tugas demonstrasi kontekstual tentang kasus dilema etika. Nah, jadi tujuannya di sini wawancara ini untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan di sekolah SDN 5 Tulang Bangudi. Nah, jadi di sini Lisma memohon waktu Bu Diana sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Siap ya Bu ya? Siap. Baik Bu Diana. Pertanyaan-pertanyaan nih Bu, bagaimana sih Bu Ibu itu sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya, gitu ya. Jadi saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut itu melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalahnya adalah dilema etika. Iya, benar sekali ya Bu. Baik, pertanyaan kedua nih Bu Diana, bagaimana sih Ibu Diana itu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Bu, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Oh iya. Jadi selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dari keputusan tersebut, apakah dia menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan sama sekali. Oh, seperti itu. Jadi menganalisa dulu ya Bu, Iya, bagaimana kasusnya. benar sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Jadi langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama adalah menentukan dulu penyebab permasalahannya. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oh, seperti itu. Jadi yang pertama langkah-langkahnya menentukan bagaimana permasalahannya, Iya. terus siapa yang terlibat, dan Iya. Ibu juga melibatkan rekan sejawat, yaitu Iya. dengan kolaborasi ya Bu Diana. Iya, benar sekali. Baik. Nah, dari langkah-langkah tersebut, bagaimana sih Bu kira-kira selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Saya melakukan analisis kasus, ya. Kemudian setelah menganalisis kasus, menentukan solusinya, kemudian menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku di sekolah, serta mengedepankan kepentingan umum. Jadi solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan baik juga untuk jangka panjangnya. Begitu. Benar ya Bu ya. Jadi yang pertama Ibu menganalisa dulu Iya. kasusnya seperti apa, lalu menentukan solusinya, terus harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada Bu. Iya. Baik. Nah, selanjutnya nih Bu, dalam sebuah dilema etika ini pasti merupakan ada tantangannya ya Bu ya. Iya. Jadi bagaimana sih Bu Ibu itu menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, yaitu tentang kasus dilema etika tersebut? Jadi tantangan itu dalam mengambil keputusan itu adalah dengan mencari keputusan yang baik, karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Gitu ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus menguntungkan kedua belah pihak.
dan tidak merugikan salah satu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Nah, selama ini Bu Diana sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus D5 etika nih Bu, Ibu ada tidak sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Lalu bagaimana? Apakah Ibu selesaikan di tempat atau ada jadwal tertentu? Tolong dijelaskan kembali Bu. Bila memutuskan masalah yang ringan, biasanya kalau saya langsung diputuskan saja Bu. Tetapi jika masalahnya ini agak berat, saya akan melakukan langkah-langkah seperti mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa, kemudian menentukan siapa yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Lisma Kurnia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 5 Tulangbang di Kabupaten Tulangbang Barat. Di sini saya akan melengkapi tugas saya, yaitu tentang tugas demonstrasi kontekstual wawancara dengan kepala sekolah. Yang pertama akan saya lakukan yaitu wawancara kepala sekolah, yaitu Miftahul Jannah, yaitu Bu Lisdawati. Selamat menyaksikan.